ila hadrati Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa zurriyatihi wal ulama'il ladzina balaguna dina Islam wa khususan musannif hajal kitab wa masyayikhina wa muallimina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim salatan tabtahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wa taksir wa takunu biha waliyaw wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid dain amin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihat. Kembali dapat kita melanjutkan kegiatan rutin kita mutalaah atau mudzakalah kitab Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj yang alhamdulillah telah memasuki halaman 421. Masih membicarakan tentang azan. Wa syartuhu ay azani al-waqtu wa misluhu al-iqamatu li annal maqsuda bihi al-i'lam wala ma'na lahu qabla al-waqti ma'a ma fihi minat tadlisi wa abhama kalamuhu sihatahu madamal waktu bagian ila akhir maqala. Nah, kita sebelum membaca kita membaca asal daripada minhaj itu muharrar yang ada di halaman 30. Qala Imam Rafi rahimallahu taala fil muharrar wala budda minal wuqu'il adzani fil waqti illa fi salati subuhi fa innahu yu'taddu bi ajaniha fi akhir laili wal yakun lil masjidi muadzzinani yu'adzinu ahaduhuma qabla subhi wal akharu ba'dahu. Berkata Imam Ar-Rafi'i sahibul muharrar, wala budda dan pastilah min wuqu'il adzan daripada menunaikan atau melaksanakan azan fil waqti dalam waktunya illa fi salati subhi mainkan pada sembahyang subuh fa innahu yu'tadu bi ajaniha fi akhir laili karena sembahyang subuh ini dibilangkan sunat azannya pada akhir malam. Nah, mulailah masuk tengah malam. Nah, kalancakan 1 jam sebelum imsak. Kemudian wal yakun lil masjidi dan jadilah lil masjidi bagi satu masjid
muadzinani dua muadzin, yuadzinu aduhuma yang azan leh salah seorang keduanya sebelum subuh dan yang lainnya sesudah masuk waktu subuh. Nah, itulah perkataan Imam Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar. Pertama, pada masalah melaksanakan azan ini harus dalam waktunya. Azan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini harus dalam waktunya. Kada boleh, kada sah di luar pada waktunya. Hanya pada masalah subuh ini kena boleh azan sebelum pada waktunya, tapi harus imbah tengah malam leh. Di negeri kita leh kerancakan 1 jam, kebanyakan 1 jam daripada sebelum imsak. Kemudian sidin hendaklah bagi satu masjid ini mempunyai 2 azan, yang azan salah satu keduanya sebelum waktu subuh dan yang lain sesudah masuk waktu subuh. Nah, itulah dalam kitab Al-Muharrar halaman 30. Nah, jadi insyaallah kita lah nih sebelum membaca nihayah leh, karena nihayah ini asalnya daripada Minhajut Talibin, kemudian Minhajut Talibin ini merupakan mukhtasar daripada Muharrar leh, kita mengambil tabaruk kitab Muharrar leh tiap-tiap kalimat yang akan dibahas. Nah, kemudian leh kita lanjutkan pembacaan kitab Nihayatul Muhtaj. Wa syaratuhu al-adzani jeleh al-waktu. Nah, syaratnya sahnya azan, seseorang muadzin ini dibilangkan sah azannya al-waktu apabila inya azan dalam waktu sembahyang tersebut. Anggaplah isya leh. Isya ini harus sudah masuk waktu isya, hanya boleh azan, hanya sah azannya. Wa misluh al-iqamah. Nah, iqamah pun leh, qamat ini seumpama harus dalam keadaan masuk waktu. Li'annal maqsuda bihi al-i'lam, ni li'annal maqsuda ini leh kembali kepada azan, karena maksud daripada azan al-i'lam leh memberitahukan kepada jemaah bahwa waktu sembahyang fardu telah masuk. Wala makna lahu qablal waqti ma'ama fihi minat tadlis, dan tidak adalah makna, tiada tujuan nih bagi seseorang muadzin nih yang azan sebelum waktu, ma'ama fihi ma'a serta ma masalah pada azan di luar waktu itu min tadlis daripada menipu atau menyesatkan pandangan orang lain. Nah, kecuali maigau leh subuh, maigau nih zuhur leh. Nah, disangkanya jam 11, disangkanya jam 12:30 leh, sakanya jamnya laju. Nah, berarti kesimpulan hukum pertama, syarat sah azan ini harus dalam waktunya, kecuali karena subuh. Karena leh dimaklum bahwa fungsi waktu memberitahukan azan oleh muadzin ini memberikan tahu bahwa waktu sembahyang fardu telah masuk. Wabihi sarraha al-musannif fi mas'alatil muwalatil akhirati. Kemudian dengan inilah menjelaskan oleh Imam Nawawi dalam masalah karena muwalat yang lain yang akhir, karena masalah muwalatnya akhir. Waqtadahu kalamu Rafi, kemudian mendukung atau mencucuki pendapat sini oleh Imam Rafi'i. Berarti ini Imam Rafi'i ittifaq lawan Imam Nawawi, azan itu harus dalam waktunya. Fataqidu Ibnu Rif'ah biwaqtil ikhtiyar mahmulun ala bayanil afdal. Nah, berarti wa abhamal kalamuhu sihatahu madamal waktu bagianan wa abhamada memberikan paham kalamuhu oleh perkataan Imam Nawawi tadi nang wasyaratuh al waktu memberikan paham oleh perkataan Imam Nawawi
itu sahnya adzan selama dalam waktunya. Nah, waktunya anggaplah kita biang isya leh, isya mulai jam 7.30 sampai jam 4.35 leh. Nah, itu harus berkekalan leh adzan tuh sampai akhir waktunya. Nah, dengan inilah musannifong menjelaskan dalam masalah muwalat leh, dan kalam gini pula sini sesuai dengan pendapat Imam Rafi'i leh. Nah, kemudian ada ulama yang memberikan takyid bahwa batasan waktu adzan itu pada waktu fadlat saja. Nah, kayak apa kisahnya? Fataqyidu Ibnu Rib'ah, dan mentakyidkan leh, membataskan oleh Ibnu Rib'ah sahibun apa Kifayatun Nabih leh. Nah, Kifayatun Nabih syarah tambih. Nah, kali bisa nurun leh. Nah, ini Ibnu Rib'ah leh sahibul kitab sini adanya Kifayatun Nabih pi syarihin Nabih leh. Nah, ulun cek leh di Shopee harganya parak 3,5 juta leh. Nah, mau dihitung amas murah aja pang leh. Nah, membisin amas. Nah, apa ujar Ibnu Rib'ah? Ini sidin memberikan batasan waktu leh biwaktil ikhtiar, dengan waktu ikhtiar. Ini waktu ikhtiar leh sebelum habis waktu. Nah, karena leh ada waktu fadilat, ada waktu ikhtiar, ada karena waktu uzur. Nah, kema ada waktu tahrim. Nah, berarti kalau isya leh ini jam 7.30 malam sampai kemungkinan jam 4 haja leh. Nah, ini ngapa Fataqyidu Ibnu Rib'ah habarnya mahmulun ala baini abda, ini diihtimalkan ulama atas menjelaskan abdalnya adzan tadi leh sampai kepada waktu ikhtiar. Adapun tulis saya apa Imam An-Nawawi leh dan Imam Ar-Rafi'i menjelaskan ini waktu adzan sunatnya sampai berkekalan sampai habis waktu. Sedangkan Ibnu Rib'ah leh ini sidin memberikan takyid kepada waktu ikhtiar saja yang masih sunat adzan dan iqamah. Nah, tapi ujar ulama yang lain menggabungkan deh. Nah, ini mencucukkan dua pendapat dengan pendapat yang lain. Ini diihtimalkan kepada pendapat abdaliyahnya. Amun kita leh sungsung sembahyang kada beazan baik kamah jual leh. Patnya nyaman tuh sembahyang leh, sembahyang berjamaah di masjid tagawi kan. Jangan qabliyah ba'diyah leh tahiyat masjid negawi. Amun sembahyang di rumah leh sembahyangnya beenca pulang leh qabliyah ba'diyah hilang. Ini untung leh kepada nang kekawanan leh dan sanak nang kawas sembahyang leh istiqamah berjamaah di masjid. Amun di rumah kita leh sembahyang gin untung leh. Na'am tabtulu masyru'ayatuhu, na'am tabtulu masyru'iyatuhu bi fi'li salati kama naqalahu al-Isnawi anil Buwaiti. Nah, ini kemudian hintadilih mafhum daripada perkataan Imam An-Nawawi lih menang wa syaratuhu al-waqtu, ini teh memberikan pahaman berkekalannya sunat adzan sampai kepada habis waktu. Nah, tapi karena ada pulang yang menghabiskan membatalkan itu sunat ya Pak. Naam tabtulu masyriatuhu disbatalkan akan kesunatannya adzan bifi'li salah dengan telah menggawi sembahyang sebagaimana inilah kaul dinukul Imam Asnawi daripada Imam Al-Buwaiti ashab Imam Syafi'i. Nah, Imam Buwaiti itu bujur haja sunat tadi karena berkekalan selama belum digawi sembahyangnya. Tapi apabila sudah digawi sembahyang kayak kita sembahyang isya sudah kita gawi, ini kada sunat lagi adzannya sampai enggak sunat lagi habisnya. Wajahirun kama kalahu Jaujari anna jalika binisbati ilal musalli fi tilkal salah. Kemudian lagi nampaklah sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh Imam Jaujari itu nisbahnya kepada si orang nang telah sembahyang pada itu waktu. Sama aja leh. Walau
Kemudian kayak apa? Ini tadi masalah hukum dasarnya leh. Ini azan harus dalam waktu. Seandainya menggawibang kayak apa? Oh, ada jawabannya. Walau adina qablal waqti biniyatihi haruma alaihi jalikali annahu muta'atin ibadatun fasidatun. Maka seandainya seseorang ni azan sebelum masuk waktu, anggaplah sembahyang isya, ini isyanya anggaplah 19.30, ini azan jam 19, belum masuk waktu azan kayak apa? Ini dengan niat azan maka hukumnya haram atasnya. Berarti haram orang azan sebelum masuk waktunya kecuali sembahyang azan subuh. Li'annahu karena bahasa orang nang azan sebelum waktunya tadi ini mengerjakan ibadah yang rusak. Berarti kesenan. Bismillah, bismillah. Mau apa lah? Hampir sekitar 1 minggu lah, parah lah, kan ada kesibukan lah, hewan kondisi awak ulun lah, kurang sehat. Berarti wasyaratuhul waktu ila subuh, mainkan sembahyang subuh. Ai subuhu ajanihi lah, ajanuhu ajan subuh. Pamin nisful laili, maka leh ajan subuh ni kan boleh daripada mulai 4 tengah malam. Jam 12 lewat leh. Sitaan kana awsaipan leh, musim dingin atau musim panas. Karena leh di sana leh ada, kalau kita leh di daerah Khatulistiwa ini leh jaraknya kada jauh bedanya. Tapi kalau di Arab sana di Timur Tengah leh ini musim panas lah musim dingin beda. Tapi pendapat Imam Ramli leh ini sih kada berpengaruh. Musim dingin kah, musim panas, tetap itu ukurannya. Lima saha annahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata leh, inna bilalan yu'adzinu bilailin faqul washrabu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum. Dia Nabi, apabila Sayyidina Bilal melaksanakan azan pada waktu malam, maka kalian boleh minum dan boleh makan sampai azannya Ibnu Ummi Maktum. Berarti menunjukkan ini hadis dasar atau dalil bahwa azan subuh itu boleh berdahulu sebelum masuk waktunya. Wasyamila jalika azanul jumu'ati bahwa kagarim dan mencakup perkataan ini bahwa azan Jumat ini seperti yang lainnya harus azannya di dalam waktunya. Wal qiyasu ala subhi ghairu sahin, adapun jika mengkias azan Jumat dengan azan subuh ini kiasnya kada sahih, ada boleh. Ammal iqamatu fala tasihu illa fil waqti walau li subih. Adapun iqamah ini maka tidak sah melaksanakan iqamah kecuali dalam waktunya, walaupun sembahyang subuh tetap iqamah ini harus dalam waktunya. Na'am yushtaratu allayatul faslu urpan bainaha wa bainas salah. Na'am ini dipersyaratkan bahwa jangan panjang pemisah pasal pada uruf antara azan dan sembahyangnya. Ini dipersyaratkan jangan panjang syarat iqamah lawan sembahyang. Kebanyakan kita azan iqamah hanya imamnya berdiri. Tapi ada sebagian kawanan kita nang imamnya dulu berdiri hanya qamat. Bagus kayak itu berat ulun Ini imamnya berdiri langsung mendapatkan sab sudah siap hanya qamat hanya sudah sebelum qamat nya barisannya sudah siap. Ada kita sudah qamat imam sopo pakom. Nang sopo pakom atau nang taswiyatul sopop minta misalah masih aja kosong. Bahkan dalam kitab Nasyuddiniyah
salah satu sunnah nang hilang yaitu tentang perintah subuh wakum, pelaksanaannya nih barang banyak nang kada tegawi. Wa khalapatisna, kemudian mengapa dia sembahyang subuh adzan subuh ini boleh di luar pada waktunya? Kayak Pak, ini musannif menjelaskan. Wa khalafati subuhu gairaha li anna waqtaha yadkhulu 'alan nasi wa fihim al-junubu wan naimu. Dan menyalahilah waktu adzan subuh akan yang lainnya. Tadi adzan subuh itu boleh di luar pada waktunya, sedangkan yang lainnya kada boleh harus dalam waktunya. Alasannya mengapa? Li anna waqta, karena waktu subuh tadi ini manusia sedang tidur. Kemudian ada nang junub, ada nang berstatus junub, ada nang teguringan. Aman langsung ajan pas waktunya bisa kada sampat nawang junub Nah, apalagi nang pengantin hanyar atau bebini hanya jurang uji urang jopang Nah, maka dengan ajan tadi itu nang orang nang junub statusnya kawaja mandi nang guring tebangunan juli. Fastahabba taqdimu ajaniha liyatanabbahu wa yatahabu liyadriku fadilata awal waktu. Nah, mengapa ajan subuh tadi boleh berdahulu sebelum waktunya? Ini disunatkan sunatkan berdahulu ajan pada waktunya supaya membangun, supaya menggerakkan orang nang guring. Wa yatahabu imbah bangunan kemudian mereka bersiap-siap untuk memperdapati fadilat awal waktu. Ada kita jadi berprinsip untung sembahyang walaupun dulu pada waktu orang berprinsip harus sembahyang dalam waktunya dalam keadaan berjamaah. Ini pangleh kita apalagi Jumat hibak masjid sakanya hibak masjid sudah nang imam berdiri nak sembahyang ketika khutbah ranai masjid topang kita udah mini tahu aja pang bahwa fadilat bersungsung ke masjid itu genal pahalanya tapi ya ada kawai ada kesibukan untung juga sih orang sembahyang. Kemudian wa yusannu muadzzinani lil masjidi wa nahwihi iqtadian bihi sallallahu alaihi wasallam, disunatkan bagi satu masjid ini mempunyai 2 tukang azan. Dan seumpama masjid kayak kita ada langgar, ada surau, ada rubet ini ngapa ilatnya iqtidaan karena mengikuti dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min fawaidihi, dan setengah daripada padahnya annahu itu nang simbahyang nang ajan 2 kali tadi yu'adinu wahidun, mengajankan salah satu daripada dua akan subuh sebelum fajar nang saikungnya ajan sesudah masuk waktu subuh li khabari mutaqaddim bagi kabar yang telah terdahulu. Wa tustahabu ziyadatu alaihima bihasbil hajati wal maslahah wa yatarattabu fi ajanihim ini tasal waktu la'an lahu li'annahu ablagu fil i'lam. Bahkan gini kada 2 aja disunatakan, bahkan disunatakan pulang lebih ulang ajan lebih pada berdua dalam satu masjid dengan sekira-kira hajat dan maslahat Kamu kan kayak dahulu harus kena dengan menggunakan standar biasa aja standar dengan napas saja dengan suara. Wa yatarattabu, dan mereka bersusun pada ajan mereka apabila waktu masih luas, karena ajan banyak tadi ini lebih menyampaikan, lebih mencapai dalam pemberitahuan tentang maksud waktu. Fa indakal waktu, maka jika sempit waktu wal masjidu qabil, sedangkan masjid itu besar luas genal, tafarraqu fi aktarihim kul wahidin fi qatri, maka mereka berpisah-pisah muadzin, anggaplah muadzin di 4, maka mereka berpisah-pisah pada sudut-sudut masjid dalam satu sudut, anggaplah 4 kanan kiri
belakang muka. Kita demi leh banyak mikrofon satu aja leh. Wa in sagaru ijtamau apabila masjidnya halus bang ya Pak. Ijtamau mereka berkumpul aja leh. Illam yuaddi ijtimahum apabila tidak mengganggu leh berhimpunnya muadzin tadi kepada berguncang leh mauknya wahlatin dan bercampuran leh memberikan bercampuran leh wa yakifuna alaihi kalimatan kemudian mereka saikung ajan saikung menyambung nih wa yakifuna mereka berhenti leh atasnya kalimatan satu kalimat fa in ada ila tasfisir bain ada ila tasfisir kemudian apabila mengganggu pang leh karena orang ajen di berempat hanya dalam satu tempat leh masjidnya halus mengganggu orang lain pain ada ila taswis maka jika mengganggu leh ajen tadi banyak kepada waswis maka hendaklah ajen sebagian mereka leh dengan diguncang siapa yang diundi ajen ijatan apa mereka leh berparabut tak ajen. Nah berarti apabila mereka anggaplah berempat tadi leh ajen ancak di masjidnya gana leh setiap sudut tapi karena ini masjidnya halus maka mereka leh diguncang atau diundi siapa nang tukang azan. Naam lana suratun yustahabu pima ijtamuhum ala ajani mati sail wakti wahya ajanu yaumul jum'ati baina yadi khatib. Naam leh bagi kita leh ada gambaran atau proses leh gambaran yang disunatkan leh pihak dalam pelaksanaan azan tadi leh berkumpulnya mereka atas azan serta luasnya waktu. Itu azan yaumul Jumat leh, azan yaumul Jumat di antara khutbah. Azan dahulu leh bergantian nih. Tapi mun kita nih 2 kali haji azannya leh. Nasa alaihi Syafi'i fi Buaitilih menaskan atasnya oleh Imam Buaitilih pada kitab yang diriwayatkan Imam Buaiti. Buaiti ini kan nama kitab leh, nama kitab Imam Syafi'i leh yang diriwayatkan presiden yang bernama Buaiti. Wasabubuhu atatwilu ala khadirin. Mengapa sebab nilai Jumat tadi banyak azan leh? Karena panjangnya atas hadirin. Fa innahum mujtami'un fi jalikal waqti leh, maka bahwasanya mereka leh umat Islam, mereka berhimpun leh pada itu waktu Jumat. Galiban, ini kebanyakan pasti berhimpun leh. Kasih pemasjidan siamaman lebih-lebih leh orang nang mengambil padilat bersungsung ke masjid. Pasti perkumpulan banyak, maka rancaklah azan leh pada hari Jumat. Lakin al asal khilafuh leh li tasrihim, tetapi nang paling asal leh khilafnya sekali haji azan. Berarti 2 kali li tasrihim bagi menjelaskan mereka sama di sana bi anna sunata dengan bahwasanya sunat leh kaunul muadzin ini ada muadzin antara hadapan khatib ini sekali haji. Qala fil majmu' berkata Imam Nawawi Majmu' wa inda tartibi ketika berurutan azan la yata'akharu ba'duhum an ba'din tidaklah berdudi sebagian mereka muadzin daripada muadzin yang lain li alla yajhabal awaq supaya jangan hilang awal waktu. Fa illam yakun illa muadzinun wahidun maka jika tidak ada hanya azan sekong haja sunnalahu maka sunat baginya azan nang serangan haide yu'adzinu matani sunat azan 2 kali. Fa in iktasa ala maratin fal aula ayin takuna ba'dal fajri. Ini leh kisahnya pulang nih masalah subuh tadi leh. Tadi subuh tadi leh bergantian berdua. Nang sebelum masuk awal subuh dan subuh. Tapi seandainya bang hanya serangan haji pang leh azannya ini makanya 2 kali sunatnya 2 kali. Tapi apabila meringkas sekali saja ya di dalam waktu subuh. Fa in iktasara alal marratin maka jikanya menghendaki sekali haji azan subuh fal aula maka yang lebih utama antakunal ba'dal fajr bahwa adalah azan tadi imbah masuk waktu fajar. Wal muadzinul awwalu aula bil iqamah, adapun muadzin yang pertama ini lebih afdal dengan melaksanakan iqamah malam yakun ratibu gairuhu selama tidak adalah petugas adzan yang lainnya. Paya kunur ratibu olah maka adapun petugas adzan yang sudah terdaftar itu lebih utama leh. Tapi apabila kadida nang adzan 2 kali tadi maka nang adzan yang pertama itu lebih berhak kepada iqamahnya. Nah berarti kesimpulan kita tadi
ada sedikit leh masalah ini nang masalah di wal qiyasu ala subhilih gede sahihilih mangkiaskan kena ajan Jumat atas ajan subuh nih gede sahilih. Ada debitan sedikit leh. Maka leh ajan Jumat sebelum zawal tidak sah. Maka ajan Jumat sebelum zawal tidak sah bila diniatkan ibadah ajan yang syar'i. Nah, berarti harus dengan ajan syar'i lah kada sah. Namun ajan tambahan yang dilakukan sahabat leh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu leh itu bukan kias pada subuh, tapi ijtihad beliau leh dalam kondisi pemberitahuan leh atau akhbar, bukan dalam makna ibadah murni. Ini deh maksudnya ada pun deh nang tambahan dan ini tambah Sayyidina Utsman deh ngitu karena menjagakan leh ini bukan kias subuh tetapi ijtihad sidin leh dalam dalam konteks pemberitahuan atau ikhbar leh bukan dalam makna ibadah murni. Itu leh mengapa tadi nang kias Jumat tidak sah dikiaskan kepada ajan subuh. Amun dikiaskan sah benar boleh karena ajan Jumat berdahulu. Sedangkan tambahan ini hanya tambahan berdudileh imbah ajan yang pertama ada ajan kedua tapi itu sudah dalam masuk waktu. Nah berarti tadi bahwa ajan tadi sunat ini selama sunat harus dalam waktunya sahnya ajan, harus dalam waktunya, melainkan ajan subuh ini boleh berdahulu. Nah kemudian masalah iqamah pun harus dalam waktunya. Di sinilah yang sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya salah dan khilaf mohon dimaafkan duakan ulun mudah-mudahan kawakil tiap malam insyaallah kita jeda sekitar 5 menit dulu untuk melanjutkan sisi kedua pembacaan kitab Al-Ba'in fi Usuluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.